Ya, sebetulnya udah tahu bahwa sebelum berwipasana itu setidaknya upacara samadhi. Ya. Jadi wipasana nggak bisa dilatih sebelum punya upacara samadhi. Ya. Jadi pemahaman wipasana yang banyak diajarkan itu kan wipasana sehari-hari ya, sadar 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 itu bukan wipasana yang asli. Ya. Karena ya itu seperti tadi Bante bilang kayak kita sentuh ini. Ya. Nah, apakah dia muncul lenyap? Ini barang yang kita sentuh sama sentuhannya juga, kita selalu rasa sentuhan itu. Gitu. Jadi nggak kelihatan anicca dukkha anattanya kalau kita berlatih yang seperti itu ya, wipasana yang seperti itu. Yang mana sebetulnya bukan wipasana. Nah, karena nggak terlihat, kita nggak bisa renungin anicca dukkha anatta. Sedangkan wipasana itu apa artinya? Melihat ya, anicca dukkha anatta. Atau merenungkan anicca dukkha anatta. Ya, tidak ada yang bisa direnungkan, jadi bagaimana kita bisa sebut sebagai wipasana? Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi kalau kita di kehidupan sehari-hari latih kesadaran seperti itu ya, sentuh kita tahu sentuh, waktu kita marah kita tahu marah, waktu kita berpikir kita tahu kita berpikir, bermanfaat nggak? Ini ajaran Buddha nggak? Ya kalau dibilang ajaran Buddha termasuk ya. Misalnya di Anguttara Nikaya ada sutta di mana Buddha bilang, ya kalau kita nggak ahli dalam mengetahui batin orang lain, setidaknya kita harus ahli mengetahui apa yang terjadi sama batin kita. Nah seperti ya kalau anak muda itu mereka suka bercermin. Karena waktu muncul jerawat, nah mereka udah pikir bagaimana ilangin ini. Ya. Intinya anak muda, gadis muda gitu, mereka suka selalu bercermin. Dia mau lihat wajahnya seperti apa. Nah, sama seperti itu Buddha kasih perumpamaan, kita harus lihat batin kita ini. Ya kalau memang sudah ada kotor, ya kita harus segera singkirkan. Gitu. Jadi jangan sampai dia menjadi-jadi. Itu. Nah perlu, ya waktu kita marah, kita perlu sadar, oh marah, jangan sampai gaplok orang gitu ya. Jangan sampai ucapannya keluar kasar. Kan ngerem. Terus waktu kita jaga sila juga, kan kita ngerem ya. Mau bunuh, lupa. Kan saya jalanin sila, saya mau jaga sila, nggak boleh bunuh. Kita narik diri. Nah itu kan sati juga kan, itu kesadaran juga. Nah yang seperti ini kalau kita latih ya bagus. Bagus. Tapi objeknya kan banyak jadinya. Kadang berpikir, kadang sentuhan, kadang rasa panas, dingin, dan lain sebagainya, kasar halus. Nah banyak objeknya ya. Jadi konsentrasinya juga nggak bisa kuat. Tapi membantu nggak meditasi? Bantu. Bantu ya. Jadi waktu kita, karena kita terbiasa sati ya, waktu kita arahkan sati kita ke satu objek, nah itu lebih mudah. Ya. Terus pikiran kita waktu mengembara, kita juga lebih mudah, lebih cepat ingat, balik lagi. Itu. Dan di kehidupan sehari-hari sila kita lebih murni, kita lebih terkendali indera dan batin kita. Nah jadi Bante kasih saran waktu meditasi duduk misalnya, atau berjalan gitu ya, atau berbaring. Nah itu fokusnya cuma nafas aja. Nah, tapi di keseharian gitu, nah, itu perhatiin keadaan batinnya, nada suara kita naik turun gitu ya. Nah itu yang kita sadari.